Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian serta para sohibul aneh? Nah, kali ini Cak Ompong ingin mengangkat sosok yang cukup terkenal dan fenomenal, yaitu Anies Baswedan. Ya, beberapa bulan lagi beliau akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan besok pagi akan menghadap KPK untuk mempertanggungjawabkan Formula E. Tapi sebelum Cak Ompong membahas masalah Formula E dan lain sebagainya, Cak Ompong ingin coba kilas balik ya sosok Anies Baswedan. Yang pertama, ya beliau sangat terkenal dengan julukan gubernur terbodoh. Jadi kalau kita googling ya, kita menuliskan gubernur terbodoh, nah itu yang muncul itu langsung Anies Baswedan. Nah, saya tidak tahu kapan mulai ya julukan tersebut melekat pada seorang Anies Baswedan. Tapi kalau kita lihat pada saat beliau menjabat sebagai gubernur, memang banyak yang aneh-aneh yang dilakukannya. Salah satunya adalah ya patung bambu getah-getih. Ya ada yang kali hitam diselubungi dengan waring supaya tidak bau. Nah, belum lagi ya ada kembang ya yang terbuat dari plastik yang dipasang di trotoar. Ya macam-macam lah. Nah, sehingga memang banyak netizen itu ya mempertanyakan gitu, ini gubernur ini membuat apa gitu. Karena ya termasuk aneh gitu. Nah, sehingga dijulukinlah menjadi gubernur terbodoh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu gubernur ayat mayat. Nah, ini gubernur ayat mayat ini mungkin saat ada pilkada DKI Jakarta. Ya. Jadi ada strategi politiknya yang katanya itu ya jual ayat mayat. Ya, ada yang ya waktu itu seorang nenek yang tidak ya disolatkan gara-gara berbeda pilihan. Sehingga netizen juga menjulukinya gubernur ayat mayat. Nah, yang ketiga, ya selama menjabat yaitu banyak ditemukan kelebihan bayar. Nah, sehingga mendapat julukan lagi, gubernur kelebihan bayar. Ya, Cak Ompong coba menelusurin, apa sih? Masalah apa sih kelebihan membayar? Nah, itu adalah, ya ini tahun 2020 saja, itu kelebihan bayar ya mengenai gaji. Ya kan? Lalu pembayaran ya penambahan daya listrik. Lalu ada lagi kelebihan membayar 2 pembangunan sistem ya limbah ya, air limbah, pengelolaan air limbah. Nah, sebetulnya kasus kelebihan membayar ini atau ya membudgetkan sesuatu, itu memang sudah pernah terbongkar saat beliau menjadi Menteri Pendidikan. Ya, saat itu ditengarai ada kelebihan 23 triliun. Jadi, ya lebih lagi, ya kan? Masuk lagi, dijulukin lagi menjadi gubernur kelebihan bayar. Ya bahkan BPK sudah menentukan bahwa Pemprov DKI ini melakukan pemborosan. Tapi pertanyaan yang timbul, itu hanya seputar ya kelebihan, mengatakan kelebihan dan lain sebagainya. Tapi tidak ada proses hukum yang ya sampai ke final.
ya. Nah, ini mudah-mudahan sekali ini KPK ya berlomba-lomba dengan Kejagung. Ya, ini juga menjadi salah satu judul yang Cak Ompong ingin angkat. KPK ojo dibandingke Kejagung. Ini Kejaksaan Agung sudah banyak melakukan terobosan sehingga banyak koruptor yang sudah tertangkap. Nah, bagaimana dengan Anies Baswedan? Nah, itu nanti kita serahkan dengan KPK. Nah, itu mengenai gubernur kelebihan bayar. Terus permasalahan dugaan korupsi, nah itu juga melekat pada diri seorang Anies Baswedan. Ya, ini menurut catatan Cak Ompong adalah pertama korupsi pengadaan tanah, rumah DP 0 rupiah. Ya, lalu korupsi tanah munjul. Ya. Nah, yang terakhir adalah ada dugaan ya mungkin korupsi di Formula E. Nah, ini kasus Formula E ini sebetulnya itu sudah ada pada saat belum dilaksanakannya Formula E. Ya, bahkan belum dibangun ya sirkuitnya. Jadi sudah tercium ada aroma korupsi. Nah, bagaimana hasil cerita akhirnya? Ya, kita masyarakat mengharapkan sekali KPK tidak hanya sekedar wacana memanggil dan memanggil, tapi tidak ada lanjutan hukumnya. Oke, kita nanti saja bagaimana Pak Anies Baswedan. Ya, ini juga jadi pertanyaan ya. Bukannya dipanggil oleh ketua umum partai, malah dipanggil KPK. Nah, bagaimana cerita selanjutnya kita nantikan besok. Oke.